pisau yang sesuai. Kita juga harus sebelum kita pakai menyembelih, kita uji ketajamannya. Ada kertas, Bu. Setidaknya ketajaman pisau minimal harus bisa menyobek kertas HVS 70 gram atau minimal atau bisa juga hanya kita taruh gitu, tanpa kita tekan. Standar minimal itu Pak. Di atasnya lagi nanti Pak Hafiz bisa hanya rambut ditaruh gini aja. Gitu. Samurai. Nggak harus samurai Pak. Terlalu panjang soalnya. Setelah kita bisa memilih pisau dengan jenis dan ukuran yang diperlukan dan ukurannya, setelah itu kita uji ketajaman pisau seperti tadi. Ada beberapa pisau yaitu boning, straight, dan skinning. Juga ada beberapa kayak skinning tadi dapat straight, ganda. Straightnya ukurannya itu. Setelah itu kita juga harus bisa mengasah pisau. Bagaimana mengasah pisau yang baik? Mengasah pisau secara pengasahan pisau menurut standar SKKNI yang nantinya akan jenengan lakukan, SKKNI-nya bukan gini, posisi pisau bukan gini, selama ini pengalaman saya lah bisa dilakukan. Ujian ini. Caranya gimana? Kita harus pakai sarung tangan baja karena kita pentingnya menjaga keselamatan diri dan higienis. Nanti setelah itu kita pisau di tangan kanan, tangan kiri pegang tangan kanan. Ada pula yang seperti angka apa ini? Kayak gini, gitu. 1, 2, 3. Kembali lagi. Itu nggak ditekan Mas? Tekannya sedikit Pak. Tekannya enggak langsung. Seperti nek abiku ngono ditowakan nek misale gede bajapir nek ngasah sewengi begitupun untuk ukuran grade batu kasan ada 3, minimal kita harus punya 3 grade ini 800, 400 kita 400. Jadi mulai awal ini dulu, ini biasanya untuk membuka bevelnya pisau yang tajam ini. Kita buka dulu bevelnya dengan grade 400,
diangkat lagi di 800 dan terakhir finishing yang 1000 sekitar 3.000-an. Halus. Nanti jadinya akan seperti minimal tadi. Ada mereknya di sini. Kalau merek batu Biasa. ini banyak. Sesuai grade itu di batu korondum biasanya tertera grade batunya Pak. Kayak misalnya kayak gini, misalnya batu korondum itu atas ini kan dua grade Pak. Ya. Atasnya misalnya 3.000 sama 1.000. Oh, iya. Bolak balik lah istilahnya. Iya. Ya itu yang Kayak apa itu? Kata saya yang batu asa beji ya. Nah, kalau beji Kasar halus itu. untuk kasar Pak. Nah, Untuk selanjutnya Bapak bisa beli korondum. kurun. Nggih. Kalau harga saya kurang tahu. Nggih. Bukan sales. Bukan sales. Nggih. Setelah kita bisa memilih beberapa jenis dan cara mengasah, maka kita ada juga asahan selain batu asah ini juga ada sharpening. Tapi sharpening itu aslinya bukan untuk menajamkan seperti batu asah. Sharpening pada dasarnya untuk mengembalikan ketajaman pisau yang sudah kita pakai. Setelah kita pakai beberapa kali sembelihan, maka penurunan ketajaman pasti ada. Bagaimana cara mengembalikan tanpa kita ngasah lagi? Kita bikin sharpening. Bagaimana caranya? Kita posisikan sharpening dengan tangan kiri, jempol kita kadang salah. Kok becok. Kadang kita salah Iya. pegang. Yang benar pegangnya begini. Kenapa begini? Agar Iya. tidak melukai. Walaupun kita sudah pakai sarung tangan baja, kita tetap menjaga keselamatan kita. Kita posisikan posisi pisau sekitar 15 sampai 20 derajat dari sharpening. Boleh di sampai gini atau boleh gini. 1, kebalikannya 2, 3, 4, terakhir 2 kali. Kenapa 2 kali? Untuk menstabilkan bevelnya, mengembalikan bevelnya yang tadi. Cukup yang depan aja ya. Tadi Satu, dua. Ya. bukan yang 2 kali. Ilmu. Oh, yang 2 kali tadi kita kan ngambilnya Dari yang pertama. Oke. 1, 2, 3, 5-6-nya berarti. Seimbang. Menyeimbangkan kembali. Biasanya lali. Wonten iki video, wonten. Wonten video. Wonten. Oh, masih enggak jalur ya. Sangat. Oke. Sering Ilmu, Pak. Ini yang Alhamdulillah kopinya sudah datang. Bapak nunggu gitu. dan keluar dari rumah. sing Mas sampean. Ngantuk amdan. Sekali nenek pisau orang ngantuk loh. Tapi niki wonten teng tuku teng dasaran atau wonten teng Banyak Pak. bebas nih. Ada di toko online dan jenisnya ada Shopee, Topet dan Lazada. Di kalau di Malang adanya seperti pisau Argentina ini adanya di 2 toko Pak. Oh. Di Kawen MOG sama di Masa Baru Sawan. Kalau di Malang. Tokonya namanya Masa Baru. Tokonya Masa Sama Baru. di MOG Kawen. MOG bareng nih kita.
Nggih. Oh ya sama MOG bareng itu Cybermall apa? Cybermall Dieng. Iya tahu. Iya. Rumah saya di sana maksudnya. Tawang ya Mas. Toweng. Oh, alah nunggune daleme ya. Iya, Toko Cina ya. Iya. Jenenge Toweng. Iya, Toweng. Anyar kan. Kalau di Toweng Santoso apa? Kok karena Toweng? Santoso Toweng. baru kebakaran. Gitu. Oh iya iya iya. Masa baru. Komplit sampai berapa ini dia? Berapa juta ini? Yang 30 kemarin sore Pak saya jalan-jalan ke Toeng 25 itu sekitar 300 15 khususnya model strike kayak gini. Pak. strike Pasador ini 315. Bedanya aluminium dengan baja per apa Mas? Maksudnya keunggulan dan Keunggulan ke stainless steel tahan karat. karat, anti karat, dan ini sudah NSF, antibakteri. Kenapa kita tidak merekomendasikan baja per? Karena baja satu mudah berkarat, dua butuh perawatan yang ekstra. Tiap hari Kalau ndang dicuci, ndang diresiki, bakal karatan. Ketajamannya hampir sama. Karena apa? Ini bukan hanya mengandung apa itu kromidium apa kromium itu tetap 11-12 dengan baja. Cara ngasahnya lebih mudah. Kalau ngomong cara ngasah hampir sama 11-12 karena HRC-nya juga hampir sama 5 ini 56 58 kekerasan logamnya. Kalau yang tadi saya lihat kan ini stainless itu kayak ya udah nggak usah ditekan gitu loh. Nggih. Kayak enak gitu. Tapi kalau baju itu kayak Engkol lah, Pak. ini ngengkol gitu. Nah, kalau di stainless mungkin lebih Ringan. mudah dalam mengasah, cepat. Kelemahannya apa, Pak? Sekarang. Stainless kelemahannya gimana ya? Hampir. Banyak plus ya Pak. Banyak plus ya. Banyak plusnya. Kalau kelemahannya hampir nggak ada. Mungkin lebih mahal gitu ya. Enggak juga. Enggak juga. Sekarang banyak pisau dari baja-baja modern, misal K110, mereka itu Lebih mahal. masih lebih mahal daripada stainless, bisa 3 kali lipat, Iya. bisa gak karu-karuan lah harganya. Mengkontaminasi makanan atau daging. Dua bentuk baja. Nah, Enggak waduh. Karena operasi 1 jam. Untung iku mau anu nek apa gerbangnya gak dijogo satpam. tapi kalau bawa satu aja saya takut Pak. Dua Pak. Nah, paling enggak 2. Aman kalau itu. Aku bakal kok Pak. Kalau ada operasi jalan Kecil lebih baik bawanya lebih dari satu. Asalnya Dikira. dikira mau tahu lah ya kan. Kan gak bisa bowling mau dari perang. Iya, iya. Kengelan. Tapi kalau bawa banyak mending nanti dikira jualan Pak. Podo Ya, jelas itu. Selain mengasah dengan batu asa maupun dengan sabuni, kita juga ada mengasah dengan gerinda. Tujuannya pengasah gerinda adalah menghilangkan bahan yang berlebih. Misalnya, saya beli kayak gini, tapi pinginnya ininya dikurangi lebih tajam, lebih landai. Kita gerinda aja. Terus membentuk sudut mata ya, itu tadi membentuk sudut mata dan menghilangkan chipping. Biasanya kita sembelih sapi ya Pak, biasanya sapinya goyang, akhirnya bevelnya chipping atau rompal, bahkan rompal. Pernah ya kita pernah kita rompalnya banyak, akhirnya kita gerinda dulu.
Penggerindaan itu bukan untuk menajamkan, Pak. Meratakan. Mengembalikan bentuknya jalan sesuai seperti ini. Itu kalau ngasah pakai air apa enggak? Ngasahnya ini pakai air, Pak. Pakai air. Nggak usah banyak-banyak, kita hanya butuh semprotan spray atau sejenis. Biar dingin. Kalau dulu kan kita bawa Luka lah. kayak jagal-jagal orang tua kita. Iya, betul. Kita itu kalau nggak bawa seember nggak enak katanya. Kalau nggak sewengi, nggak marem. Kalau sekarang hanya paling 10 menit, 15 menit gitu aja cukup. Nah, itu rekan kita juga dari Jisnu. Jisnu itu Sikatan. paling seneng kalau ada kegiatan gini. Ini tadi aja hampir 10 orang yang mau datang. Jangan tandai panganan. Langsung pesertanya. Oh, iya. Ketika rolling itu apa? Kita sembelih. Kalau ayam nggak pernah ya kita sampai rolling ya. Satu kan. Mungkin kambing atau sapi. Biasanya kita sembelih, kita terlalu semangat atau terlalu gimana atau sapinya yang goyang, maka bevelnya akan rolling Karena mentok ke tulang. Bagaimana cara mengatasi rolling tersebut? Untuk mengatasi pisau yang rolling, ini yang jalan bukan pisaunya. Kalau teknik sharpening tadi kan kayak gini nih Pak, pisaunya yang jalan. Nah ini kalau mengatasi pisau kita dalam keadaan rolling, ini sharpeningnya yang jalan kayak gini. Misal rolling ke sisi kiri kita gini, kalau rolling ke sisi kanan kita juga bisa kayak gini. Jadi kalau mengatasi pisau rolling, posisi sharpening ada di tangan kanan dan yang jalan bukan pisaunya tapi sharpeningnya. Rolling itu apa? Rolling itu mata bila kita belok kayak gini. Mungkin karena mentok ke tulang, bisa jadi kita motong terus kejaduk lantai misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya bevel kita ini miring gini Pak, bengkok mata gini atau gini. Iya. Mata bila yang tajam ini bengkok. Akhirnya kita pakai sharpening. Dengan cara seperti itu, kalau bengkoknya kembali. Pak. Kembali Pak. Bisa. Bisa. Ya kan harusnya pada umumnya Berapa bengkok kali? harus pakai Kan gini, Heeh. bengkoknya gini, Misal bengkok ke sisi dikembalikan. kiri kita Pak, Mm-mm. kita kembalikan dengan cara gini. Dengan cara seperti ini aja. Berarti yang bengkok ditaruh di atas, Iya. Ya. tapi dengan tekanan. Nggak perlu kalau pisau stainless ini nggak perlu pakai tekanan yang ekstra nggak perlu Pak. Kita kan tahu bengkoknya gimana. Biasanya kalau bengkoknya ke sini kerasa. Bengkoknya ke sini yang kerasa ini. Oh, gitu. Nah, belum saya coba dengan bengkoknya gini atau ini. Yang dimaksud tapi kalau mata bilang Ini kan ketajamannya gini. jadi sudah. Itu berapa kali? Bebas sampai Sampai terlihat Sampai lurus. terlihat. kerasa deh kalau terlihat nggak. Jarang banyak orang mengetahui cara ini Pak. Kebanyakan larinya langsung ke ungkal. Iya, Kan lama Pak. Kalau kita misalkan di RPH ini motong sapi terus rolling, kita bawa ungkal terus ada sapi ngantri, Kemana-mana kan jadi. nggak mari kita mengantisipasinya pakai sharpening ini. Kalau bisa sharpeningnya yang
standar internasional kayak misalnya Victorino gini Pak. Kalau yang merek-merek yang murahan, non sewu, sulit Pak untuk mengembalikan ketajaman ini sulit. Camboran. Nah, kalau comboran itu li feng tak jarang gak kira. Nah, karena HRC-nya beda. Ini HRC-nya HRC-nya lebih minimal keras 60 daripada pisau. Victory. Victorino Tramontina pun ada Pak. ada. Kalau lebih murah dari yang Victorino. Apa yang Tramontina. Satu Victorino dapat 2 Pak. Tramontina. Ini yang lebih mahal. Ini murah kan? Murah. Yang mahal itu Victory. Setelah kita bisa mengasah dengan 3 metode tadi, maka kita harus bisa membersihkan pisau. Setelah kita bekerja semalaman kalau di RPH atau kalau di pasar ya, intinya kita sudah selesai mengerjakan penyembelihan, kita harus bisa membersihkan pisau. Tujuannya apa? Agar pisau tersebut bersih dari noda, baik noda lemak, pasti kita ada noda lemak dan noda darah. Beberapa hal yang perlu kita hindari adalah membiarkan pisau itu bernoda dan akhirnya berkarat. Apabila kalau udah karat, kita pakai untuk menyembelih, untuk memotong, akhirnya mengkontaminasi daging. Daging itu dikonsumsi oleh tidak dosa Pak kita memberi racun kepada orang. Membiarkan beberapa noda menempel pada pisau, terus membiarkan bau tidak sedap, itu juga dapat mengurangi kualitas pisau kita. Setelah pisau digunakan, harus segera dicuci. Bagaimana cucinya? Dengan air mengalir. Pertama, kita airi pisau kita dengan air yang bersih. Kalau masih ada noda, kita cuci dengan sikat. Kita sikat dengan sedikit sabun aja. Setelah itu kita gosok mulai bevelnya hati-hati, terus bilahnya dan juga gagangnya. Terakhir kita gagang. Setelah itu setelah dibersihkan, kita cuci dengan hand sanitizer kalau nggak punya alkohol atau air panas. Air panas nanti tidak mengurangi ketajaman lebih. Kalau lama sedikit ada pengurangan, tapi kita hanya jujur gitu aja, atau di ada bak celup. Nggak panas-panas amat Pak, 80 derajat aja kita celup sekitar 1 menit. Lebih amannya hand sanitizer atau alkohol. Setelah itu kita menyimpan. Setelah digunakan dan kita bersihkan, kita cuci. Setelah kita cuci, kita keringkan. Pengeringan bisa pakai lap kanibo atau lap tisu, boleh. Setelah kering betul, kita pastikan kering betul.
untuk kering agar tidak korosi sampai kering betul. Setelah kita keringkan, kita simpan. Ada beberapa penyimpanan. Ada tempat penyimpanan. Biasanya apa namanya? Kulit sarung pisau. Sarung pisau. Sarung pisau PVC. Nah, sarung pisau PVC. Sebaiknya pakai PVC, Pak. Jangan pakai kulit. Kulit ini Lembab. kayu kan? Kayu juga jangan, Pak. Jangan Pak. Itu Ya. Kayu menyimpan. Nah, kayu, kulit, kain atau apa ya, apalagi itu bisa menyimpan bakteri di sininya. Saya punya, enggak saya bawa itu juga akhirnya rusak, Pak, bilang walaupun stainless, karena ternyata kulit saya ada bercak darahnya. Saya buka, ada beberapa bercak darah di dalamnya. Saya juga baru tahu itu. Akhirnya ya tidak bisa dipakai kalau ngomong higienisnya. Mas, sampai Korea tak coba. main gua. Guys, tahun bisa. Oh iya. Pisau sebaiknya tidak disimpan di dalam sarung dalam waktu yang lama, melainkan di tempat yang kering. Di tempat, jadi bisa kita punya tempat wadah khusus atau lemari kayak gini, kita taruh saja. Nah, asalkan tempatnya tidak lembab, kering tidak lembab. Hindari penggunaan pisau untuk yang tidak semestinya. Misalnya ini gawe urat-urat lemah. Terus untuk Parang. Garis bawah. kita lagi bakar sate buat nganu arangnya. Karena pasti tumpul, Pak. Gunakan alat asah yang baik. Kadang alat asah kita punya batu. Kalau ini sudah standar ya. Batu kita pecah terus keronjal-keronjal, tetap kita simpan aja. Kita pakai bikin ngasah. Akhirnya bukan bevel yang bagus yang jadi, malah merusak bevel, merusak ketajaman. Tidak bisa maksimal kita pakai. Asahan yang bagus itu harus datar atau kalau sudah cekung sedikit itu harus dibuang atau gimana? Kita punya batu yang sudah lama dipakai puluhan tahun, mau tidak mau dia akan tergerus. Gimana untuk meluruskan kembali? Kita ada kalau punya diamond plate atau kertas dosa yang kasar, itu bisa kita gunakan sampai Rata. dia rata kembali. Maksudnya ditempel gosokan dulu anunya. Iya, sebaiknya lurus. Dengan permukaan yang lurus, kita bisa memaksimalkan pengasahan. Baik pengasahan ini, pengasahan ini. Kalau straight ini, tapi yang straight boleh maju mundur. Tapi bukan gini. Nah, dari sini sambil jalan. Setelah satu sisi dibalik. Sisi. Dari ujung sampai ujung kembali lagi. Dibalik lagi. Sisi sampai ujung balik lagi. Biar bevelnya, ketajamannya rata.
antara kanan dengan kiri rata. Kecuali kita ada pisau yang model Jepang itu yang bevelnya hanya satu, single bevel. single bevel, hanya sini saja atau sini saja. Monggo satu. Tanpa di jauhkan pisau dari asam pekat karena bersifat korosif. Saya pisau saya yang rusak enggak saya bawa saya. Itu bisa asam, cuka, terus air aki dan sejenisnya, terus pembersih lantai itu jangan sampai kena pisau kita karena sifatnya korosif. Kita udah beli pisau mahal-mahal tapi rusak. Kalau di jenengan di perusahaan ya, di pabrik atau di mana? Oh, enggak. Oh, bukan. Mandiri. Oh, bukan. Mandiri. Ya. Mandiri. Biasanya kalau di pabrik kan pisaunya dari pabrik itu harus pisau yang wis. Bukan itu kok meneh. Tapi sebaiknya kita pelihara pisau kita dengan baik dan benar karena itu adalah alat tempur kita. Banget. Untuk menyimpan jangka panjang, olesi pisau dengan minyak. Minyaknya biasanya minyak singer atau minyak jahe atau minyak zaitun atau minyak, sebaiknya jangan minyak Goreng. goreng ya Pak. Yang sudah dipakai. Minyak goreng yang ada beberapa sih yang minyak goreng bagus kayak Bimoli itu tipis-tipis saja Pak. Tapi tidak disarankan pakai minyak goreng karena oksidasinya juga tinggi, bisa merusak. Setelah dibersihkan dan dikeringkan, bungkus dengan tisu. Sebelum kita simpan, kita bungkus dengan tisu, kita lilitkan tisunya, terus kita simpan. Plastik. Ya, wrapping, Pak. Ya, wrapping, apa itu plastik yang tipis yang buat bungkus itu boleh. Nah, tapi jangan lupa kalau mau pakai kita bersihkan dulu, kita cuci dulu, gitu, untuk mencegah kontaminasi bakteri. Kemungkinan apalagi yang pakai minyak goreng Pak, minyak goreng itu mungkin ada bakterinya, kita bersihkan lagi. Itu untuk yang tidak dipakai setiap hari atau sama saja yang harian juga harus. Kalau harian penyimpanan hanya dikeringkan aja. Setelah kita bersihkan, kita cuci, kita keringkan, kita taruh di tempat yang aman. Boleh di ini aja. Toh besok tidak dipakai lagi. Kalau saya Rojali biasanya kan setahun sekali gitu. Sekarang udah selesai, tahun depan baru dipakai. Saya ambil gini, saya kasih tisu, saya simpan. Penyimpanan pisau bisa pakai skabat, bisa pakai ini, dan juga ada tempat khusus ini berupa magnet. Magnet biasanya chef-chef di hotel itu penyimpanan bukan di dalam lemari, lemarinya ada magnet, jadi ditempelkan aja. Coba jenengan ke Ibis, saya pernah masuk ke Ibis gitu Pak, ditempelkan banyak pisau. Ini sekalian sabunnya juga beberapa tipe.
Setelah digunakan, pisau harus dibersihkan, dikeringkan, dilapisi, kelumas tipis, dan disimpan di tempat yang kering. Keringat tangan dan bahan asam dapat menyebabkan korosi. Makanya kita kalau menyimpan, jangan dipegang. Pegangnya gagalnya. Sambil kita lapisi dengan tisu atau plastik, jangan itu bisa menyebabkan korosi. Pisau sebaiknya tidak disimpan dalam sarung tangan, sarung dalam waktu yang lama. Sarung kayak gini jangan. Kalau gini sih boleh-boleh saja. Atau stapel. Ini bisa simpen berapa macam. Tapi ini biasanya skabar ini waktu kita kerja. Ini ada beberapa, dua. Biasanya ini waktu kerja. Gunakan alat asah yang baik, keringkan setelah dicuci agar tidak tumpul. Jika sudah tumpul, kita asah kembali. Jauhkan pisau dari asam. Gunakan pisau sesuai fungsinya. Fungsinya pisau ini, terus skining, terus boning, itu harus sesuai dengan penggunaannya. Gunakan pisau sesuai dengan fungsinya agar ketajaman dan bentuk pisau terjaga. Kalau kita boning, mau memisahkan pisau dengan daging pakai ini, alamat Pak, ciping, rolling, iso-iso rompal. Karena nggak sesuai. Kalau kita mau memisahkan, ini bisa masuk ke antara daging dan tulang yang kecil. Ucep-ucep sampai gimana pun dia enggak. Ciping iya, tapi enggak sampai rompal. Kita ada yang kemarin rompal Pak, karena enggak sesuai dengan penggunaan. Untuk penyimpanan jangka panjang, olesi dengan minyak. Keamanan kerja. Nah, kita harus tetap dalam safety. APD kita juga harus siap, sedia. Apa aja sebelum kita kerja. Kita pakai begitu. Ini apron. Agar ketika kita nyembelih, cipratan darah kita tidak sampai ke baju, tapi hanya ke apron. Kedua, kita pakai sarung tangan baja. Boleh sih yang enggak baja, tapi masih rawan kurang aman. Nah, kalau ini kita boleh. Loh, ajar. Enggak. Langsung lagi. Oh, berkurang. Berkurang. Tuh. Gimana cara mengembalikan? Satu, dua, tiga, empat. Bismillah. Ping pira meter? Ping tiga. Masih. Kita lakukan lagi. Gimana? Kali udah masuk sih. Jadi lumayan dulu ya. Subuh ini
luar biasa tajamnya. 3 kali kanan, 3 kali Kuing ini kiri. bisa Nah, Sayang ayamnya, sayang kambingnya. Dipesen. ini ada helm untuk kita. Kenapa kita harus pakai helm? Jaga nih di selundang, selundang itu apa? Di Diseletik. nah, Disundang. oleh sapi. Kalau kambing pernah nggak ngalami? Ada. Ada ya. Diseruduk. Nah, diseruduk. Ya jumbo. Ketika kita gini nggak sampai atau kemungkinan ada pecahan genteng atau apa atau Aman. cicak jatuh. Kalau ada cicaknya Ayo cicak jatuh apa iso rusak terus ya. Nah, selain itu juga ada sepatu boot. Sepatu boot kita harus safety. Ini kan ada lapisan besinya. Oh, ada Kenapa harus ada lapisan besi? bisa jatuh. Kita pernah pakai yang biasa. Keinjak sapi sakit, Pak. Nggih. Jangankan sapi, kambing aja ya sakit ya, Pak. Sakit. Nggih. Ini Sepatu diinjak tambang sapi insya Allah nggak apa-apa. Beli di mana nih? Ini banyak di toko-toko, kalau di toko bangunan bukan yang safety. Ini beli di apa itu Karanglo itu depo. Karanglo. Ya, depo bangunan Karanglo. Nah, kalau sekarang ada di Sungkur ada kan Mitra 10 itu juga ada. Toko bangunan yang ada di sana. Ada. Penambangan pasir. Ini merek. Tapi boleh nyebut merek ya. Boleh. Enggak, di sponsor juga. Harga. Harganya lumayan, Pak. Ya. 350. Merek apa itu biasanya? Yang Ini AP Boot. AP Boot yang kalau AP Boot lebih murah. Ya api dulu. Ada Ken Master, ada Banyak. tambah tahun nih. lebih berat ya? Berat besi. Helmnya. Karena ada besinya, Pak. Selain sarung tangan karet saya juga. Ini juga anti sayat, Pak, tapi nggak sehebat ini karena ini dari baja. Sedangkan ini hanya dari serat Kevlar. Nggak sebagus Safety. tapi lumayan bisa mencegah, mengurangi dampaknya. Kalau ini memang benar-benar itu lumayan murah, hanya 35 ribuan. Kalau ini cuma untuk disayatkan gini aja, Pak. Kalau ditambahin sekarang Coba. Baju besi yang di perang. Pakai baju besi enggak ya? Ada juga, Pak. Perang lah. Baju kayak ziran itu. Iya. Nanti Sirah. ketika kita pernah ada pakai yang baju ziran itu ya? Belum. Baju perang. Itu buat Bacerman. nah, baca. Oh iya, baca. Bacerman untuk halal swasta itu cukup pakai apron itu. Nah, monggo kopinya di mungkin bisa kita diskusi setelah ini, diskusi yang tanya jawab. Mungkin saya juga menanyakan ke jenengan-jenengan, bukan hanya jenengan yang tanya ke saya gitu. Cepat materinya ini. Ya, Wingi kok suwe gitu sih. Kopinya cocok. monggo. Tapi cara materi ini enggak bikin ngantuk. Ini ngantuk ditahan-tahan ya.
Monggo dinikmati dulu kopinya.